Ia gugur di perang Uhud. Tidak ada yang bisa dipakai untuk mengkafaninya kecuali sehelai kain. Jika ditutupkan mulai dari kepalanya, kecuali kakinya, kedua kakinya kelihatan. Jika ditutupkan mulai dari kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Rasulullah SAW bersabda, tutuplah kebagian kepalanya dan tutupilah kakinya dengan rumput itskir. Kemudian Rasulullah berdiri memandangi jasad pemuda ini dengan penuh kasih sayang dan cahaya kesetiaan. Beliau membaca firman Allah, di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang telah menempati janji mereka kepada Allah. Al-Ahzab ayat 23. Ya, siapakah gerangan sahabat Rasulullah ini? Yuk kita simak kisahnya sama-sama. Dia seorang remaja Quraisy yang paling menonjol, paling tampan, dan paling bersemangat. Anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, selalu dielu-elukan, dan bintang di setiap rapat dan pertemuan. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita tentang Muhammad yang selama ini dikenal jujur, dan Muhammad menyatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, mengajak umat manusia beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Sampai akhirnya anak muda ini mengambil keputusan untuk bertemu Rasulullah di rumah Arqam bin Abul Arqam. Jadi rumah Arqam bin Abul Arqam ini digunakan Rasulullah sebagai tempat Rasulullah bertemu dengan para sahabatnya, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, dan melaksanakan sholat. Kemudian anak muda ini pun masuk ke dalam rumah Arqam bin Abul Arqam, duduk di sudut ruangan. Dan disinilah perubahan akan dimulai. Ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari hati Rasulullah, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir menembus telinga, merasuk ke dalam hati. Rasulullah mendekatinya, mengusap dada pemuda ini dengan penuh kasih sayang. Dada yang sedang panas bergejolak itu akhirnya menjadi tenang, damai, setenang samudra yang dalam. Setelah itu, hanya dalam waktu yang sangat singkat, pemuda ini telah masuk Islam dan berubah menjadi pemuda yang arif bijaksana, jauh melebihi usianya. Siapakah gerangan sahabat ini? Ya, ia adalah duta bersama Rasulullah SAW atau Mus'ab bin Umair, atau umat muslim biasa menyebutnya Mus'ab al-Khair, Mus'ab yang baik. Mus'ab selalu datang ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah. Dia merasa bahagia dengan keislamannya. Bahkan rela jika harus menerima kemarahan ibunya yang sampai saat itu belum mengetahui keislamannya. Sampai akhirnya keislaman Mus'ab sampai juga ke telinga ibunya, yaitu Khunas bin Malik. Saat itu Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan sanak kerabatnya serta para pembesar Mekah. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang bergerak cepat itu jatuh terkulai. Saat melihat cahaya yang membuat wajah yang berseri itu kian berwibawa dan patut diindahkan. Cahaya yang menimbulkan ketenangan dan rasa pasrah. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tidak jadi memukul putranya. Mus'ab sudah mantap kalau seluruh kehidupannya akan diberikan hanya untuk Sang Pencipta yang Maha Agung. Pada suatu hari, dia menghampiri kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Melihat penampilan Mus'ab, mereka menundukkan pandangan. Bahkan ada yang menangis. Mereka melihat Mus'ab
memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal masih segar dalam ingatan mereka bagaimana penampilan sebelum masuk Islam. Pakaiannya ibarat bunga di taman, menebarkan aroma wewangian. Adapun Rasulullah bersabda, dahulu tiada yang menandingi Mushab dalam mendapatkan kesenangan dari orang tuanya. Lalu semua itu dia tinggalkan demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mushab kepada berhala sesembahannya, dia menghentikan segala pemberian yang biasa diberikan kepada Mushab. Bahkan, dia tidak mengizinkan makanannya dimakan orang yang telah mengingkari berhala-berhala itu. Meskipun orang itu adalah anak kandungnya sendiri. Ya, walaupun Mushab itu anak kandungnya sendiri, tidak akan diberikan. Kemudian, Mushab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang pernah dialaminya dan memilih hidup miskin serta kekurangan. Kemudian, ia hanya mengenakan pakaian yang sangat kasar. Sehari makan dan beberapa hari rela menahan lapar. Akan tetapi, jiwanya yang telah dihiasi akidah suci dan cahaya ilahi mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang lain. Manusia yang dihormati, penuh wibawa, dan disegani. Mushab dipilih Rasulullah untuk melakukan tugas sangat penting, menjadi utusan Rasulullah ke Madinah. Tugasnya adalah mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Juga untuk mengajak orang lain menganut agama Islam dan mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah ke kota itu. Mushab memikul amanah itu dengan bekal kecerdasan dan akhlak mulia yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan keikhlasan, dia berhasil memikat hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Saat Mushab memasuki Madinah, jumlah orang Islam hanya 12 orang, yaitu orang-orang yang telah berbaiat di Bukit Aqobah. Hanya dalam waktu beberapa bulan, penduduk Madinah sudah berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah. Ketika di Madinah, Mushab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah. Dengan didampingi As'ad, dia mengunjungi kabilah-kabilah rumah-rumah dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Menyampaikan bahwa hanya Allah, Tuhan yang berhak disembah, dengan sangat hati-hati. Suatu hari, ketika sedang berdakwah di tengah orang-orang suku Abdul Ashal, tiba-tiba Usaid bin Hudair, sang kepala suku, muncul dengan menghunus tombak. Usaid muncul dengan kemarahan yang membuncah. Ada orang yang akan menyelewengkan penduduknya dari keyakinan mereka, mengajak mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan beralih ke satu Tuhan, Tuhan yang sama sekali belum mereka kenal. Mengajak meninggalkan Tuhan-Tuhan yang tempatnya jelas, bisa didatangi, dan bentuknya kelihatan. Sedangkan Tuhan yang baru, itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijumpai. Seakan hendak menerkam, Usaid mendekati Mushab dan As'ad bin Zurarah. Dengan kasar ia berkata, "Apa maksud kalian datang ke kabilah kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tidak ingin nyawa kalian melayang." Terpancarlah ketulusan hati Mushab al-Khair dan bergeraklah bibirnya mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan. "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan terlebih dahulu? Jika nanti Anda tertarik, Anda dapat menerimanya.
Dan jika nanti Anda tidak suka, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai. Ustadz adalah orang yang bijak. Dan saat ini dia diajak oleh Mushab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Ia hanya meminta mendengar. Jika ia suka dengan apa yang dikatakan Mushab, maka ia akan membiarkan Mushab berdakwah. Jika ia tidak suka dengan ajaran Mushab, maka Mushab berjanji akan meninggalkan kabilah dan masyarakatnya untuk mencari tempat dan masyarakat lain. Tidak ada yang dirugikan, bukan? Baiklah, kata Usaid. Lalu ia duduk dan meletakkan tombaknya. Mushab mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Bacaan dan uraian Mushab mengalir ke telinga Usaid, memasuki dada dan menerangi hati yang ada di dalamnya. Belum usai Mushab membaca dan memberikan uraian, tiba-tiba bibir Usaid bergetar dan berkata, "Alangkah indahnya kata-kata ini. Tidak ada satu kesalahan pun. Apa yang harus dilakukan orang yang masuk agama ini?" Mushab berkata, hendaklah ia membersihkan pakaian dan badannya, lalu mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian Sa'ad bin Mu'az juga mendatangi Mushab setelah mendengar uraian Mushab. Ia pun masuk Islam. Setelah itu, Sa'ad bin Ubadah juga masuk Islam. Masuk Islamnya 3 tokoh ini berarti pintu lebar bagi masuk Islamnya para penduduk Madinah. Mereka berkata, jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'az, dan Sa'ad Ubadah sudah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Mari kita menemui Mushab dan menyatakan keislaman kita. Kata orang, kebenaran itu terpancar dari setiap kata-katanya. Di pihak lain, orang-orang kafir Quraisy semakin geram. Mereka menyiapkan kekuatan untuk melampiaskan dendam mereka terhadap kaum muslimin. Maka terjadilah perang Badar, dan kaum kafir Quraisy pun mendapatkan pelajaran pahit yang membuat mereka semakin kalap dan tidak waras. Mereka berusaha menebus kekalahan di perang Badar itu. Kemudian tibalah perang Uhud. Rasulullah berdiri di tengah barisan kaum muslimin, menatap setiap wajah siapa yang sebaiknya membawa bendera pasukan. Ketika itu terpilihlah Mushab al-Khair. Ia maju dan membawa bendera pasukan dengan mantap. Peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Pasukan panah kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah. Mereka meninggalkan posisi mereka di atas bukit setelah melihat pasukan musuh lari terbirit-birit. Perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana. Kemenangan berganti kekalahan. Tanpa diduga, pasukan berkuda musuh menyerang pasukan kaum muslimin dari atas bukit. Pasukan Islam pun kalang kabut. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun mengarahkan serangan ke Rasulullah SAW. Mushab bin Umair menyadari suasana gawat ini. Maka diancungkannya bendera pasukan setinggi-tingginya. Dengan suara lantang ia bertakbir, Allahu Akbar. Ia maju menerjang, berkelebat ke sana kemari mengibas pedangnya. Ia menyerang sendiri, namun terlihat seperti satu pasukan tentara. Sungguh, walaupun hanya seorang diri, Mushab bertempur laksana sepasukan tentara. Satu tangannya memegang bendera pasukan yang harus terus berkibar, dan tangan satunya lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam.
seorang tentara berkuda musuh, Ibnu Qami'ah, menyerangnya dan berhasil menebas tangan kanannya hingga putus. Mushab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Lalu bendera itu ia ambil dengan tangan kirinya dan ia kibarkan. Musuh pun menebas tangan kirinya hingga putus. Mushab membungkuk ke arah bendera pasukan. Lalu dengan kedua pangkal tangannya, ia mendekap dan mengibarkan bendera itu sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Orang berkuda itu menyerangnya dengan tombak, menghunjamkan ke dada Mushab. Mushab pun gugur dan bendera pun jatuh. Ia gugur setelah berjuang dengan gigih, mengorbankan semua yang dimilikinya demi keimanan dan keyakinannya. Setelah pertempuran usai, jasad pahlawan gagah berani ini ditemukan terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, digenangi darahnya yang suci. Seolah-olah tubuh yang telah kaku itu takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa musibah. Karena itu, ia menyembunyikan wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang ditakutinya itu. Atau ia merasa malu karena telah gugur sebelum bisa memastikan keselamatan Rasulullah. Dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kesayuan, Rasulullah melayangkan pandangan ke semua sudut medan perang dan ke arah para syuhada. Kawan-kawan Mushab yang terbaring di sana, lalu beliau bersabda, sungguh pada hari kiamat kelak, di hadapan Allah, Rasulullah akan menjadi saksi bahwa kalian adalah para syuhada.